warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Bersama kami di Aras 9 di Wesi Haji. Kembali saya bersama Ki Satrio, sang empunya pusaka. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa beliau ini Ketua Paguyuban Pelestari Budaya Pusaka Nusantara. Karena ketua, otomatis pusakanya banyak. dan kali ini kita kembali mengulas pusaka apa sekarang kira-kira? Ini sudah ini ya. Saya yang ke 144 dengan dapur untuk Capres 2024. Iya, ada bunganya 4 ya. Monggo. Keren. Warangkanya masuk apa ini? Ladrang Solo. Ladrang Solo. Ininya juga Soloan nggak ini? Apa namanya ini? Pendok ya? Itu pendoknya itu pendok Soloan. topengan ya. Bunton kata Ki Cokro Bunton. Kertap kertip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pemirsa. Combong. Biasanya combong itu memiliki kesan tersendiri bagi orang-orang tertentu. Tapi ini kan combong. Apa ini? Itu karena korosi. Kita bahas nanti. Sekarang kita lebih kepada dapurnya ini, Ki. Ini dapurnya masuk ke, kita coba perinci ya, mulai dari bagian bawah ini. Ini ada apa namanya? Kembang kacang ya? Kembang kacang yang ini masuknya apa namanya? Gelung. Ya. Di bawah kembang kacang itu ada jalen pada bagian sini bisa agak di dalam ya. Terus ini ada lambi gajah. Nah, di sini apa? Ada sogokan. Ini sogokan ya? Ya, itu sogokan rangkap. Terus ada tikal alis pada bagian sini. Di sini ada gelumbangan atau pincitan ya, dan serawian juga ya. Terus belakang greneng. Leluknya 11. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 tambah 1 11. Itu kata Mas Haji itu. Berarti ini masuk sabuk intan. Satu pusaka yang sangat legendaris di tahun 80-an. Rogo Sosro dan sabuk intan. Inilah sabuk intannya. Tapi nggak ada intannya ya. Sabuk intan menurut Ki Satrio apa pemaknaannya? Kalau untuk sabuk intan itu filosofinya itu adalah simbol dari kemegahan, kemewahan, dan kemakmuran. Kemegahan, kemewahan, dan kemakmuran. Kemegahan itu istilahnya identik dengan kekuasaan gitu, megah kan gitu kan. Kemewahan dari harta benda, dan kemakmuran itu yang jelas ya makmur lah itu ya. Dari kata sabuk dan intan itu ya, pengertiannya ke sana. Dari dapur sabuk intan. Dari dapur sabuk intan. Baik, kalau dari sisi pamor ini masuknya pendaringan kebak. Pendaringan kebak. Iya. Pendaringan kebak. Kemakmuran juga. Kemakmuran juga. Kalau di sebelahnya ini agak banyak nisa apa karena korosi? Karena korosi menurut saya itu. Berarti sebelumnya ini juga pamor. Sama. Oke. Sekarang kita masuk ke area berlubang. Iya. Ini kalau kata orang berlubang gitu kan combong. Iya. Kemudian diyakini bisa nembus apalah gitu ya. Ini aslinya karena dari awalnya yang berlubang atau korosi? Kalau menurut saya korosi, Gus. Korosi ya? Iya, karena mungkin udah melalui usia yang cukup lumayan panjang. Tapi jadi combong juga ini. Iya, bolong. Artinya bolong. Memang kalau combong apa bedanya dengan bolong? Kalau combong itu ya pengertian kita ya itu karena pegat wojo atau pamengkang jagat kan gitu. Jadi kalau yang combong sebenarnya secara alami ya ini juga alami. Iya, maksudnya itu secara alami tapi ketika pembuatan ya. Iya, dalam proses. Ketika proses pembuatan karena tidak menyatunya metal-metal yang ditempa oleh sang empu sehingga ada yang mengatakan keris berlubang itu disebut pemengkang jagat dan dikatakan gagal produk. Betul sekali.
Tetapi di dunia perdukunan itu laku. Wah, sangat tinggi, sangat dicari lah makanya. Dicari. Ya mungkin sesuatu yang menurut pecinta pusaka Tosan Aji dari sisi pakem itu menjadi gagal produk, tetapi dari sisi isoteri barangkali ada nilai-nilai manfaat. Ya tergantung kita dari mana melihatnya seperti itu ya. Kalau ini tidak masuk pemengkang jagat, kecelakaan jagat ini. Karena tidak dirawat, mungkin dulu sama yang punya, bahkan mungkin terpendam sampai pada akhirnya bolong seperti ini. Tapi juga para pemirsa hati-hati dengan bolong begini. Kadangkala memang sengaja dibuat bolong untuk menunjukkan tua. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, Gus. Nah, itu pernah terjadi hal seperti itu. Jadi hati-hati, kita di dunia apapun itu ada yang asli, ada yang palsu, ada yang jujur, ada yang licik. Termasuk juga di dunia pusaka. Begitu ya. Oke, kembali lagi kepada pusaka ini secara tangguh ya. Tangguh masuk apa ini? Itu menurut prediksi saya tangguh Mataram Senopati. Mataram Senopati berarti di masa penembahan Senopati ya, setelah Demak, kemudian Pajang, terus Mataram Islam dari Alas Mentau gitu ya. Jadi tua banget kalau begitu. Cukup lumayan. Pantes lah kalau tidak kerawat, tapi memang unik lah, unik. Kalau kita melihat dari tangguh ini masuk Senopatian, ciri-cirinya dari mana Ki? Bisa mohon maaf ya itu. Ke depan sini deh. Oh iya. Ini dari pertama kita lihat dari gantinya udah mulai botol nih, Gus. Oh, ini botol rubuh ya. Jadi miring begini ya. Terus tapi ini apa itu lambe gajah? Lambe gajah belum terlalu terpakai di bawah. Jadi masih agak ke tengah. Ya. Terus sebenarnya itu bisa kita lihat juga dari sisi sogokan belakang, Gus. Ini sogokan pemirsa ya, karena bolong sehingga ini dari lengkung sogokan yang belakang itu ya. Itu menurut keyakinan kami pakem yang saya anut, semakin melengkung itu semakin muda, semakin tegak itu semakin tua. Oh gitu ya? Ya. Jadi sogokan ini ya, ini kan bawah ini melengkung ya, melengkung begini pemirsa. Kadang harus diraba karena tertutup oleh pamor. Jadi kalau lurus begini itu semakin tua. Ciri-cirinya pusaka sebelum era inilah gitu ya. Kalau yang sudah mulai melebar, mulai mulai jelentreh begini, mulai cenderung mengayun. Mengayun gitu. Itu sudah masuk ke era setelah semakin muda lah gitu ya. Semakin muda dari usia sebelumnya. Memang tidak mudah untuk mempelajari ilmu pusaka, terutama di dalam menangguh ya, karena melihat dari semua sisi ini kemudian diestimasi kalau istilah Ki Cokro itu artinya dihitung-hitung, diperkirakan baru nanti diputuskan, disimpulkan sementara bahwa ini adalah mobil keluaran era sekian kan gitu ya. Jadi dicari dulu di tes DNA dulu ini grupnya masuk mana gitu ya. Ini masuk J1, J2, O1 atau G. Ya, baik Ki Satrio. Secara umum biasanya pusaka-pusaka jenis sabuk inten ini umum dipakai semua orang atau ada kelas-kelasnya nggak sih? Kalau untuk di eranya dilihat dari kita baca dari filosofinya nih Gus, berarti itu emang milik kaum bangsawan. Ya bisa ke situ, tapi yang jelas itu para hartawan. Iya. Gitu. Hartawan, bangsawan. Ya waktu dulu nggak kita pungkiri ya, para hartawan itu masih kebanyakan itu kan emang orang-orang bangsawan, keraton kan gitu. Iya. Ya kemungkinan seperti itu. Ya karena memang juga secara kelas sosial menjadi kebanggaan tersendiri, secara harga juga tidak murah kan, nggak mungkin petani biasa. Iya betul. Tetapi bagaimanapun ada pesan tersirat dari sebilah pusaka ini, sabuk intan. Mungkin ada pesan tersirat dari filosofinya Ki Satrio. Dari filosofi sabuk intan ini ada pesan tersiratnya buat orang yang menggunakan atau masyarakat secara umum apa? Ya itu tadi, jadi sang empu emang membuat dapur sabuk inten itu atas dasar pesanan, maksudnya itu harapan dari sang pemesan itu. Jadi emang sang pemesan itu berharap dengan sarana pusaka itu untuk mengukuhkan dirinya semakin menjadi orang yang istilahnya itu semakin hartawan, semakin makmur dalam hidupnya, terus semakin megah
identik dengan agak kekuasaan ya, kemegahan. Terus kalau kemewahan kan harta, kemakmuran ya harta juga. dengan semuanya fasilitas hidupnya selalu terpenuhi kan gitu. Pada intinya kelas sosial, kelas jet set Ya, kelas sekarang. kalau sekarang Jadi filosofinya ke sana. Iya. Tetapi itu adalah pemandangan dari Dan filosofi saya- yang subjektivitasnya oleh Kisatrio. Iya. Tetapi karya seni itu ya memang begitu. Hanya saja biasanya makna filosofi itu tidak jauh dari sisi harapan sang pemesan melalui si empu atau sang empu yang membuat agar si pemegang, si pemilik dari pusaka ini dari generasi ke generasi tetap bersabuk intan. Iya, Kan begitu. Ya, Dan sabuk yang sendiri kan itu Ya untuk penguat. Nah, Untuk penguat. intan jadi bang bersabuk kan kemewahan ya. Dilingkari dengan kemewahan. Bisa saja ya seperti itu dalam pemanaan secara filosofi. Tetapi Iya. apapun yang terpenting bagi kita bagaimana kita tetap berusaha merawat tinggalan leluhur, Benar sekali, meneruskan perjuangan leluhur karena ini adalah bagian dari budaya yang diakui dunia dan merupakan artefak sejarah yang sebenarnya mudah didapati tapi kemudian tidak banyak yang menyukai karena sudah kadung dibawa ke alam mitologi. Iya betul ya. Baik, Ki Satrio, adakah pesan buat para pemirsa kita? Ya saya selalu berpesan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap selalu melestarikan menguri-nguri budaya leluhur Nusantara. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Saksikan selalu Alas 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. rahayu, rahayu.